Silakan Bang Gensi untuk memulai acaranya. Oke, Bang Aris, terima kasih. Kita akan mulai Zoom Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, kita ngumpul lagi di Akademi Power Team malam ini. Sifat Akademi ini sifatnya adalah keluarga, karena kita sudah bergabung di dalam sebuah komunitas, yaitu Power Team dengan bisnis Metaverse. Harapannya, pertemuan ini membawa hal yang positif. Pastinya, tujuan dari Akademi Power Team malam ini, kami ingin bertemu, kami ingin sharing, dan pastinya akan ada tanya jawab. Sifatnya santai, ngobrol santai. Ya, jadi harapannya semua yang teman-teman ingin tanyakan bisa dikeluarkan dan kita akan diskusi di sini. Karena bukan hanya kami yang memahami proyek ini, tapi ada banyak tim leader yang tergabung di dalam Zoom Akademi malam ini. Nah, selain dari itu, kita akan luncurkan materi dulu di awal. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memancing supaya menumbuhkan instingnya untuk berbisnis ini. Karena semua orang itu udah paham bahwa Metaverse ini bisnis, tapi terkadang mereka tidak menemukan nilai apa yang dijual di Metaverse. Berbicara tentang nilai, itu adalah hal penting, elemen penting di dalam sebuah pemasaran khususnya. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan, yang pada intinya itu adalah tujuannya adalah poin-poin dari apa yang kita pasarkan di Metaverse. Metaverse secara nilai itu tidak terbatas. Ya, kita hanya mempromosikan beberapa hal yang cukup luas dalam hal komponen dan elemennya. Selain dari itu juga ada beberapa peluang atau potensinya, dan selain itu pastinya dari teknologinya. Nah, di sini kami akan mencoba mendetailkan apa aja sih yang bisa kita pasarkan di Project Metaverse ini yang bisa membuat orang tertarik. Ya, kenapa? Kita bisa membuktikan selama ini, kita sudah bisa melihat perjalanan Metaverse selama ini secara pemahaman ketika kita betul-betul memahami proyek ini mengakui, baik di Indonesia ataupun di negara lain. Nah, ada beberapa orang yang mungkin gagal dalam hal pemahamannya, mereka akan mundur, itu karena faktor kegagalan dalam memahami proyek ini. Proyek ini cukup sempurna kalau dilihat dari pemikiran atau pola pikir bisnis. Karena di setiap bisnis itu pastinya mempunyai kelemahan pada umumnya yang biasa ini membuat kita gagal di dalam suatu bisnis. Nah, menariknya di Metaverse ini sebenarnya dari sisi sistemnya tidak ditemukan penyebab gagalnya, yang ada itu adalah dari individu atau user atau penggunanya. Secara teknologi, secara sistem cukup baik. Tapi di sisi lain ketika kita menemukan sebuah sistem teknologi yang elemen-elemennya cukup baik, kita tidak memahaminya, sama aja bohong. Nah, harapannya kita bisa ya menyampaikan informasi Project Metaverse ini dengan banyak cara. Ya, pastinya yang kita sampaikan adalah nilainya. Nilai itulah yang berharga, nilai itulah yang membuat orang tertarik dan pada akhirnya bergabung bersama kita, sama-sama menjalankan bisnis ini, statusnya adalah mitra bisnis. Oke. Nah, di sini sebelum saya masuk, saya ucapkan selamat malam juga yang ada di YouTube channel. Dan kami mohon maaf, kapasitas Zoom kita terbatas, dan pastinya kami juga memonitoring di YouTube channel live streaming. Saya akan masuk ke sesi materi. Oke, setting. Kemudian saya akan close. Oke. Oke, kita masuk ke sesi materi. Ya, kita masuk di lembaran pertama, ucapan selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Tema malam ini, nilai jual Metaverse untuk pemasaran dan promosi. Oke. Zoom Academy Power Team, Rabu 10 Mei 2023. Kita memulai tadi di jam 8 malam. Oke. Teman-teman, ini ada tujuannya. Ya, pastinya tujuan ini adalah hal atau elemen yang paling penting yang harus kita pahami. Ya, jadi teman-teman dengan adanya materi malam ini, kita bisa menumbuhkan apa yang harus kita ceritakan, apa yang harus kita sampaikan. Nilai seperti apa yang ada di Metaverse. Tujuannya mengetahui bahan informasi dan promosi untuk pemasaran Metaverse. Apa yang kami sampaikan ini pastinya teman-teman bisa berkreativitas, karena pada poin-poin yang kami sampaikan sudah jelas bahwa semuanya bernilai di Metaverse. Saya ingatkan kembali, Metaverse ini adalah sebuah DeFi project, yang mana tujuannya adalah untuk pembentukan ekosistem. Sistem ini adalah sistem bisnis yang mana kita memasarkan program aset namanya matrix system. Ada dua jenis matrix system yang sudah kita terima, yang kedua-duanya mempunyai potensi untuk menghasilkan uang. Ada namanya tekstil matrix yang terdiri dari 12 level, kemudian ada juga namanya universe matrix yang terdiri dari 9 level. Itulah produk dasar kita, itulah sumber uang utama kita. Tapi selain dari itu juga ada banyak peluang uang atau sumber uang lain
yang diciptakan dari Matrix ini sendiri. Matrix kita tahu itu adalah sistem bisnis. Kita membeli, mengaktifkan, kita dapat sistemnya. Selain dari itu juga sistem yang kita sudah aktifkan itu bisa kita pasarkan kembali. Dalam hal ini kita akan mendapatkan potensi uang besar karena aliran dana dari pemasaran program ini itu semuanya untuk mitra. Ya, tidak ada unsur seperti MLM, kita memasarkan produk si A, produk B, kemudian kita dapat bonus 10%, sisanya ke perusahaan owner atau apapun itu. Nah, di sini sebenarnya kita ikut terlibat di dalam pengembangan proyek ini. Semua orang yang terlibat di sini adalah owner karena sistemnya sepenuhnya berpihak ke masing-masing orang. Tinggal bagaimana caranya teman-teman membangun sistemnya, yang mana sistem ini sudah disiapkan oleh Lado Oktanikop. Dan Lado sendiri tidak mengambil keuntungan langsung dari kita, dari pemasaran program aset ini. Ya, oke. Nah, di sini kita cukup jelas ya alasannya. Kenapa? Karena 100% dana yang kita pasarkan dari hasil pemasaran program ini itu tidak sedikit pun itu diberikan ke development atau Lado, ya. Aliran dananya jelas ke mitra. Jadi jelas bahwa sistem ini sepenuhnya milik setiap orang. Nah, bagaimana cara kita membangunnya? Pastinya kita harus mengetahui nilainya. Nah, dari program-program ini sebagai produk utamanya yaitu pemasaran program aset, program itu juga ternyata bukan hanya fungsinya untuk sistem bisnis yang permanen, tapi program itu diciptakan itu untuk mendistribusikan aset-aset lain. Yang sekarang kita sudah menerima aset token energi, kita sudah menerima Porsquin, kita juga menerima QR token, kita juga sudah menerima NFT. Nah, seiring berjalan, ekosistem ini berjalan, nilai-nilai aset yang kita dapatkan dari program ini itu akan bernilai. Salah satu contoh buktinya misalnya NFT. NFT yang teman-teman dapatkan di awal, ya, pada saat kita menjalankan pertama kali, itu mendapatkan NFT itu mudah. Dalam kategori syaratnya masih cukup ringan. Karena energinya full, kemudian syarat utamanya juga ringan. Seiring berjalan, ternyata itu semakin sulit. Kemudian NFT ini terus berkembang, dibukalah market di OpenSea. Sehingga dari OpenSea itu memunculkan nilai secara alami yang dibuat atau nilai itu tumbuh sesuai dengan hukum pasar. Jadi tidak ada manipulasi harga. NFT dibuka marketnya di OpenSea, ditransaksikan di awal jual beli, terjadilah nilai. Nilai pertama mungkin sangat rendah. Pada saat pertama kali dimarketkan, dibuka marketnya, harga level 1 aja itu ada yang jual 3 metik, 5 metik. Tapi kita tidak bisa melihat, ada beberapa orang tidak bisa melihat peluang itu. Dan sekarang nilai dari NFT yang ada di market itu cukup tinggi. Oke. Nah, jadi artinya sudah jelas kita sudah mendapatkan satu bukti bahwa aset yang dikeluarkan dari program ini, aset digital itu bernilai. Ini baru permulaan. Belum lagi kita berbicara tentang masa depannya Porsquin. Nah, ketika nilai-nilai ini sempurna, harganya tumbuh sesuai dengan hukum ekonomi, ya, antara penjual dan pembeli terjadi transaksi di dalam suatu market, maka kedepannya juga akan lebih menarik karena elemen-elemen atau aset-aset yang didistribusikan ini adalah elemen ekosistem yang nanti akan terhubung di dalam sebuah ekosistem besar namanya Metaverse Ecosystem. Metaverse Ecosystem itu di dalamnya ada banyak proyek. Pemasaran program asetnya termasuk, kemudian juga ada namanya Metaverse, kemudian zona game-nya, belum lagi ada transaksi-transaksi Porsquin-nya, market Porsquin-nya, kemudian Porsquin-nya digunakan di Metaverse. Maka semuanya akan tumbuh secara alami tanpa ada manipulasi. Karena secara kontrol sistem tidak bisa dikontrol oleh siapapun karena sifatnya ini adalah smart contract. Perjanjian pintar yang tertanam di teknologi yang tidak bisa dihianati atau dikendalikan. Nah, itu menariknya di situ. Nah, jadi dengan adanya teman-teman memahami bahwa Metaverse adalah pemasaran program aset, kuncinya artinya kan di pemasaran nih. Bagaimana caranya kita menumbuhkan nilai dari Metaverse ini sendiri? Apa sih yang kita jual dari program-program ini? Nah, itu yang tujuannya itu. Nah, jadi kami akan menyampaikan beberapa poin yang bisa mungkin teman-teman bisa menumbuhkan instingnya atau memperluas pemahamannya untuk bercerita, ya, untuk menginformasikan, mempromosikan poin apa sih yang harus disampaikan supaya orang tertarik. Orang yang melihat dari Metaverse ini peluangnya cukup besar karena kita berbicara tentang pemasaran, nilai dari Metaverse ini tak terbatas. Oke. Kami telah meluncurkan banyak akademi sebagai peringatan untuk teman-teman yang baru bergabung khususnya bisa
belajar ulang dari akademi-akademi yang terlewatkan di YouTube channelnya Power Team. Ada banyak di situ, ada blockchain, ada tentang matrik, ada tentang strategi, ya, tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan pengembangan bisnis. Dan hebatnya lagi, akademi yang kita luncurkan ini sebenarnya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis lain, sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke nilai yang pertama. Ini adalah nilai jual, teknologinya. Oke. Teknologi yang kita jalankan di Metaverse, yaitu teknologi blockchain Polygon, itu adalah nilai pertama yang bisa teman-teman sampaikan kepada orang lain untuk daya tarik atau menumbuhkan nilai dari Metaverse. Apa elemennya? Apa poinnya yang ada di teknologi? Misalnya, anti-hack. Itu adalah salah satu kelebihan yang bisa disampaikan, yang bisa menarik orang untuk bermitra dengan kita untuk menjalankan bisnis Metaverse. Peer-to-peer, ya, langsung, antar wallet. Tidak ada proses WD, dananya tidak ada di pihak ketiga. Itu merupakan nilai yang bisa diceritakan. Smart contract, ya, sebuah program yang didesain berupa matriks sistem yang sudah diikat oleh teknologi yang tidak mungkin ada namanya kegagalan dalam hal pembayaran bonus, kemudian berhenti, seperti itu. Nah, jadi itu bisa dijadikan nilai. Transparansinya. Transparansinya itu adalah nilai yang ditemukan dari teknologinya. Dalam hal implementasi transparansi di dalam dunia network sangat tidak memungkinkan ketika tidak menggunakan teknologi blockchain. Ya, jadi harapannya transparansi ini merupakan elemen nilai yang sangat penting yang bisa kita jual, bisa kita sampaikan kepada orang lain bahwa Metaverse adalah transparan. Ketika transparansinya penuh, maka di sini tidak ditemukan pastinya penipuannya. Apa yang mau ditipu di sini? Semuanya bebas mengecek semuanya, baik itu script programnya, baik itu historikalnya, bahkan orang-orang bisa login ke ID siapapun untuk keperluan analisis dan pembuktian. Oke. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi adalah salah satu keunggulan yang menciptakan kebebasan di dalam bisnis ini. Dulu kita berbisnis penuh aturan, ya. Terkadang kita harus mengikuti ini, kemudian ketika kita langgar akun di-banned. Banyak sekali hal-hal yang kita jalankan dahulu, tapi sebenarnya kita berbisnis, sebenarnya tidak sepenuhnya berbisnis. Tidak ada kebebasan yang kita dapatkan, karena masih ada unsur sentralnya, perusahaannya, ya, sistemnya yang masih dikendalikan. Maka di Metaverse secara teknologinya ada unsur desentralisasinya. Kemudian efisiensinya. Dengan adanya efisiensi yang digunakan dalam hal teknologi ini sendiri, ini menghemat banyak biaya. Teman-teman tidak perlu mengatur dalam hal manajemen keuangannya. Di Metaverse tidak ada yang namanya admin, yang seharusnya admin itu mengeluarkan biaya untuk membayar bisnis pada umumnya. Kita membuka suatu usaha, karyawan sebagai admin, ya sebagai kasir, kita harus bayar lagi. Tapi di sini semuanya sudah digerakkan oleh teknologi yang diatur oleh algoritma yang sudah didesain oleh Lado Oktanicom. Kemudian tidak dapat diubah. Itu adalah salah satu nilai. Permanen, ini hebatnya. Ya, jarang kita menemukan bisnis yang sistemnya itu bisa terjamin permanen. Ya, jadi Metaverse sistemnya permanen ada di jaringan Polygon blockchain yang tidak mungkin dihentikan, dimatikan, ya, diambil alih sangat tidak memungkinkan. Kepercayaan, ya, dengan adanya banyaknya elemen kelebihan dari blockchain ini sendiri, pastinya kita menumbuhkan kepercayaan maksimal yang pastinya kita mendapatkan sebuah program yang terkandung smart contract atau perjanjian pintar. Kemudian keadilannya jelas bahwa proyek ini penuh dengan keadilan. Tidak ada setting-settingan. Ketika teman-teman melakukan proses pendaftaran, ya semuanya sama seperti itu melakukan proses pendaftaran. Tidak ada harga yang berbeda. Tidak ada proses yang beda-beda, ya. Jadi semuanya tercipta dengan keadilan. Levelnya pun sama, sistemnya sama, bonusnya pun sama. Ketika teman-teman memasarkan matriks sistem, ketika bonusnya didapat, maka semua orang juga akan mendapatkan. Ya, jadi tidak ada kegagalan di dalam pembayaran bonus ketika memang sudah haknya, maka kita akan dapatkan. Nah, dalam hal ini pastinya teknologi ini mempunyai nilai yang cukup tinggi untuk dijual. Belum lagi kita berbicara tentang statistik dan kemudahan dalam analisis ini. Ya, kita bisa melihat transparansi sepenuhnya. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menumbuhkan nilai dari sistemnya. Oke. Selain teknologi itu sudah menumbuhkan nilai untuk dipasarkan, sistemnya lagi. Program aset smart contract ini merupakan program
yang mana kita dapat sepenuhnya sistem ini untuk dijadikan sistem bisnis dan bisa kita perluas dengan pemasaran lagi. Dan sistem ini itu sebenarnya adalah program aset. Ya, kenapa program aset? Karena sepenuhnya kita dapatkan. Pada umumnya sistem network itu sistemnya itu dikendalikan. Artinya kita sebenarnya bukan membeli sistemnya, tapi membeli produknya, sistemnya, kontrolnya mereka. Tidak sepenuhnya kita kuasai. Karena ketika kita menyalahi aturan, ketika kita harusnya mendapatkan bonus besar, kemudian ada indikasi perusahaan atau sentral tidak mau membayar, maka sistemnya dimatikan, khusus untuk individu tertentu misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya nilai. Nah, jadi sistem bisnis. Jadi Metaforce pastinya kita mendapatkan sistem bisnis yang teman-teman bayangkan kalau ingin menjadi owner dan membuat project network, teman-teman harus mencari IT atau programmer dan itu bayar. Nah, di sini Lado kasih ini secara sangat murah. Teman-teman bisa membeli di jaringan Polygon dengan terhubung dengan seseorang dulu. Nah, jadi sistem seperti ini kalau kita berbicara tentang pemahaman owner, ini cukup mahal kita buat. Kita harus menyewa satu IT programmer dan terkadang itu sistemnya pun tidak sepenuhnya kita dapatkan kalau kita mau jadi owner di dalam network. Oke. Sistemnya permanen. Ini nilai yang ada di sistem. Ya. Tidak ada beban sistemnya karena payout tidak ada. Sistemnya menghasilkan, maka sistem itu juga akan memerintahkan memberikan haknya kepada orang tersebut detik itu juga. Tidak ada sistemnya nyangkut dulu di server, ya di menu tertentu, enggak. Semuanya langsung ke handphone wallet masing-masing. Itu adalah nilai yang bisa diungkapkan di publik. Bonus instan, ya tanpa withdraw, tanpa pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga tanpa pihak ketiga menjadikan nilai? Selama ini teman-teman gagal di dalam sebuah bisnis network itu karena ada pihak ketiganya. Percayalah, karena ada pihak ketiganya. Kenapa kita ditipu? Karena ada pihak ketiganya. Orang yang mengumpulkan dana kita di dalam sistem network itu terkadang yang menipu. Perusahaan yang terkadang mengembangkan itu yang menyalahi hak kita yang seharusnya kita dapatkan, mereka tidak memberikan. Maka di Metaforce pihak ketiga atau orangnya yang membuat masalah selama ini itu dihilangkan. Jadi tidak ada pihak ketiga, tidak ada perusahaan, owner, admin. Nah, jadi ini kehebatan atau nilai yang bisa dimunculkan sebagai pemasaran yang bisa dipromosikan. Kemudian aliran dananya 100% ke mitra. Teman-teman, coba pahami selama ini kita menjalankan suatu konsep network nih misalnya. Ya, dana yang kita hasilkan dari pemasaran yang kita lakukan itu sepenuhnya, tidak ada sepenuhnya untuk kita atau mitra. Pasti ketika si owner, si yang pembuat project di dalam dunia network, tujuan dia membuat network itu sendiri ingin mendapatkan keuntungan langsung dari orang yang mengembangkan bisnis tersebut. Tapi faktanya di Metaforce, Lado Oktanikop tidak mengambil dana langsung dari hasil kerja keras kita, hasil dari pemasaran kita. Itu adalah nilai yang bisa dimunculkan ke publik untuk menarik mitra supaya kita mendapatkan mitra untuk partner bisnis di Metaforce. Sistem baru. Nah, ini adalah salah satu nilai yang bisa dimunculkan. Teman-teman, di luaran sana banyak ya bisnis, tapi sistemnya itu aja. Binary sistem, matahari sistem, trinary sistem, dimodifikasi sedikit-sedikit, dan itu secara cerita atau pemasarannya yang membedakan hanyalah produk, domainnya dirubah, dan ceritanya aja yang dibuat-buat dalam hal pada prinsipnya secara sistem sama. Tapi Metaforce sistemnya benar-benar baru, belum pernah ada. Buah karya dari jeniusnya Lado Oktanikop yang menemukan sebuah sistem pemasaran yang bisa berjalan secara otomatis menggunakan teknologi blockchain. Tidak ada unsur-unsur seperti yang dulu pernah kita lakukan. Kemudian sistem milik sendiri. Nah, artinya kita sepenuhnya mendapatkan sistem ini untuk dijadikan bisnis mandiri. Ya, artinya teman-teman bisa mendapatkan sistem ini sepenuhnya dan mengembangkannya. Keadilan juga ada di sistem ini. Semua sistemnya sama. Si A, si B, si C mempunyai matriknya yang sama, haknya sama. Ketika dia memasarkan program S6, kemudian terisi di baris pertama, dia nggak dapat bonus. Kemudian dia memasarkan ke orang ketiga, dia dapat. Semua orang seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa ada perbedaan pendapatan? Karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda di dalam hal bisnis. Jadi tidak semua orang itu sama dalam hal menjalankan bisnis, baik dari sisi pemahaman, semangat, edukasi, dan lain-lain. Karena semua orang mempunyai cara dan pemahaman
pemahaman yang berbeda-beda. Nah, tapi di sisi lain dari sistemnya cukup adil, semuanya haknya sama di seperti itu. Ya, 6 matrik terisi penuh, pastinya kita dapat 300%. Baik saya, teman-teman semua, A, B, C, semuanya sama. Ketika matrik S3, teman-teman terisi penuh, kita dapat keuntungan 300%. Bukan hanya saya, tapi semua orang bahkan Laduk Oktanikop. Jadi adil sekali. Oke, itu bisa dimunculkan sebagai nilai. Kemudian market. Nah, ini kehebatan yang luar biasa yang mungkin teman-teman tidak sadari. Selama ini kita menjalankan bisnis lokal. Oke, bisnis lokalnya cryptocurrency akan mengguncang dunia. Dari mana sumber mengguncang dunianya? Nggak masuk akal gitu loh. Sedangkan perwakilannya yang mengadakan seminar, yang mengadakan kampanye bisnis itu hanya lokal-lokal aja. Mungkin ada beberapa orang, 1 atau 2 orang yang terlibat yang bisa mengembangkan skala internasional. Tapi radiusnya saya belum menemukan secara global untuk proyek lokal. Nah, kenapa orang-orang lokal tidak tertarik? Karena jelas proyek dari lokal Indonesia sangat menguntungkan si pembuat sistem. Tidak adil sistemnya menurut mereka. Tapi kalau sistemnya seperti ini, walaupun proyek ini bukan diciptakan dari Laduk Oktanikop, ya anggaplah orang Indonesia yang mempunyai pemikiran dan kejeniusan sama seperti Laduk Oktanikop, ini bisa diterima di skala internasional. Karena sistemnya berpihak kepada orang yang mengembangkannya. Nah, ini menarik bahwa Metaverse itu dikembangkan di seluruh dunia dengan professional network, dengan ahli blockchain dan analisis cryptocurrency semua terlibat di sini, menyatakan bahwa proyek ini bagus. Nah, dari sini nilai kita menjalankan bisnis Metaverse ini sebenarnya sudah naik standarnya. Tidak seperti dulu lagi. Nah, market, hal-hal seperti ini bisa diungkapkan di publik. Bahwa kita sudah terlibat di dalam pengembangan sejarah DeFi project dunia. Targetnya menjadi nomor 1. Dengan proyek berlapis, banyaknya ekosistem yang akan dikembangkan. Nilai jual seperti itu luar biasa. Nah, selain dari itu juga marketnya itu cukup luas. Teman-teman bisa menargetkan market cryptocurrency, market blockchain pada umumnya, market NFT, market network ya secara umum, market blockchain, market metaverse, market game blockchain, staking program yang suka-suka profit, pasif aktif masuk. Oke, hebatnya lagi semua kalangan. Ya. Kenapa semua kalangan? Karena nilai atau modal untuk bergabung di Metaverse ini bisa dimulai dengan 100 ribuan. Dengan mendapatkan sebuah sistem yang berskala global, teknologi blockchain, sistem baru, tidak ditemukan kelemahannya, tidak ditemukan penyebab penipuannya atau scamnya. Nah, jadi marketnya cukup luas. Harga terjangkau, bisa dikerjakan dari kenyamanan rumah, online, offline, terserah. Bebas. Standarnya internasional, tren global. Karena tren ini, Meta, itu adalah tren global. Bahkan dengan adanya Metaverse yang sudah berjalan 9 bulan kurang lebih, sekarang ini banyak proyek-proyek lokal yang menyatakan awalan Meta. Karena mereka tahu trennya. Laduk Oktanikop bukan sendiri menganalisis tentang proyek ini untuk pengembangannya. Mereka juga punya analisis market. Mereka juga punya ahli-ahli psikologi di dalam pengembangan ini. Apa yang harus diluncurkan dahulu? Seperti apa membuat bisnis ini bergejolak, menarik, kemudian membuat orang termotivasi. Coba perhatikan Lado menyampaikan sesuatu di saat kondisi lemah, dia menyampaikan inovasi, dia menyampaikan manfaat. Ya, proyek-proyek global yang tumbuh sangat pesat itu biasanya prioritasnya adalah manfaat, bukan uang. Ya, salah satunya seperti proyek-proyek yang dikembangkan seperti Elon Musk. Nah, jadi dia menemukan sebuah inovasi, ya, teknologi yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Facebook. Kenapa Facebook itu tidak banyak Facebooknya, cuma 1 aja, tapi terus dikembangkan, karena itu adalah sebuah penemuan atau kejeniusan seseorang yang terus dikembangkan. Maka Metaverse itu sama kasusnya seperti itu. Ya, sistem ini ditemukan oleh Laduk Oktanikop, mungkin di awal kurang menarik, dapat NFT nggak ada nilainya, dapat NFT nggak ada dividen bonusnya, dapat Porscoin nggak bisa dijual, oke, ini adalah tahap awal. Tapi ini adalah sebuah penemuan, sebuah karya orang jenius yang akan terus dikembangkan dan pada akhirnya bertumbuh secara alami dan orang akan melihat manfaatnya seiring berjalan. Nah, hebatnya kita sudah terlibat di awal.
mengikuti sejarah dari awal. Itu adalah kelebihannya. Maka kita berkesempatan untuk menjadi pionirnya sebelum dia masuk ke tren. Seperti itu. Dan ini adalah tren global. Orang-orang tertarik dengan proyek-proyek DeFi seperti pengembangan NFT, ya, cryptocurrency, metaverse. Metaverse mungkin di Indonesia kurang menarik, tapi teman-teman perhatikan di benua Eropa, ya, Dubai, banyak sekali proyek-proyek yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman berbicara proyek metaverse tidak sesuai dengan tren Indonesia, iya benar. Tapi kita lihat ini adalah global. Nah, jadi apapun yang terjadi di Indonesia, ya, negatifnya orang Indonesia itu tidak akan mempengaruhi perjalanan dari proyek ini. Karena ini kekuatan gabungan seluruh dunia. Kalau lokal, oke, bermasalah. Karena proyek tersebut hanya berjalan di Indonesia. Tapi kalau ini, anggaplah orang Indonesia berhenti semua menjalankan metaverse ini, apakah dia berhenti? Nggak berhenti. Bahkan tambah lebih hebat lagi. Dan kita hanya melihat seperti itu. Nah, teman-teman harus menumbuhkan nilai-nilai seperti itu dari marketnya. Oke. Nah, kemudian manfaat dan nilai. Teman-teman harus melihat bahwa metaverse ini adalah untuk penciptaan peluang, ya, melihat metaverse ini sebagai peluang bisnis. Kemudian teman-teman juga harus menyampaikan bahwa metaverse ini adalah jalan untuk kita lebih dalam mengenal teknologi masa depan seperti akademi blockchain secara keseluruhan. Kemudian dari metaverse ini juga sebenarnya menumbuhkan jalan keluar untuk percepatan finansial seperti itu. Hal-hal seperti itu harus diungkapkan ke publik dan itu sebenarnya adalah ilmu pemasaran, promosi. Makanya saya terkadang bingung. Orang sulit memasarkan bisnis metaverse ini sedangkan nilainya itu tak terbatas gitu loh. Nah, selain dari itu juga manfaat dari metaverse juga menumbuhkan manfaat untuk negara dari sisi peluang bisnisnya. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak bekerja, tidak ada peluang untuk mendapatkan uang, maka metaverse hadir. Ini loh peluang bisnis, jalan keluar untuk keuangan yang tidak ditemukan. Selain dari itu juga pendapatannya ternyata menumbuhkan manfaat untuk negara. Karena setiap transaksi jual beli DAI stablecoin di toko kripto itu PPh berlaku. Maka dari potongan presentasi pajak itu sendiri itu masuknya ke negara melalui perusahaan toko kripto. Oke. Kemudian bisa untuk penerapan komitmen dan konsisten. Artinya ini solusi dan manfaat juga, nilai yang tumbuh. Teman-teman, komitmen dan konsisten bisa kita ceritakan, bisa kita ungkapkan. Pertanyaannya, bisa nggak kita menerapkan komitmen dan konsisten itu di produk misalnya network MLM? Nggak bisa. Karena kalau kita ingin komit, ingin konsisten mengembangkan proyek tersebut, memasarkan produk tersebut, kalau yang punya proyek, yang punya perusahaan bermasalah, apakah bisa kita lanjutkan ini? Komitmen dan tekad kita ini nggak bisa. Maka solusinya ini gitu loh. Manfaatnya, nilai yang tumbuh dari manfaat dan nilai itu di metaverse ini jelas. Penerapan-penerapan teori atau psikologi dalam bisnis itu bisa semua diterapkan di sini. Banyak orang di sana, di luaran sana komit, konsisten, tapi dia mengerjakan produk-produk yang sifatnya masih under control, nggak bisa. Kecuali kita owner bisnis. Kalau kita masih menjalankan proyek perusahaan orang lain, lebih sebenarnya ke sales, cuman diperhalus aja. Oke. Nah, kemudian dari sisi kelebihannya banyak sekali. Teman-teman mungkin cukup berpengalaman di dalam bisnis network, kemudian teman-teman merugi, kemudian teman-teman ditipu. Sebenarnya semuanya ada penyebabnya. Nah, penyebab-penyebabnya itu perlu dianalisis. Dan ketika teman-teman menemukan kelemahannya di dalam bisnis, kenapa saya sering ditipu di bisnis online, cari tahu, maka teman-teman lihat metaverse. Ada nggak penyebab yang seperti itu? Maka sampai saat ini tidak ditemukan. Di kelebihan ini kita juga menemukan kebebasan bisnis, ya, mudah dilakukan. Yang penting ada akses internet, sambil pakai sarung, sambil tidur-tiduran, bisa menjalankan bisnis ini. Ya, jadi banyak sekali kelebihannya. Nggak harus roadshow, nggak harus tabel talk, nggak harus terbang ke Surabaya, Bekasi, nggak pulang sampai 6 bulan ke rumah jauh dari anak itu, nggak perlu. Buktinya metaverse nyampe di Indonesia, nggak ada Lado pergi ke sini. Upline kami belum ada pergi ke sini, tapi kita bisa terhubung gitu loh. Ini adalah era teknologi, era digital online. Mungkin kita, ya, profesional network di tahun 2005 yang hebat pada saat itu belum tentu hebat menjalankan bisnis network di saat ini. Nah, jadi maksud saya kita manfaatkan ini. Kita harus menjadi revolusi. Kita harus bergerak sesuai dengan tren, era.
Kalau dulu kita bawa produk, kemudian naik motor, bertemu kepada seseorang, kita tawarkanlah produk tersebut. Kita kasih uji tesnya. Kemudian nanti kita pulang 1 kali 24 jam di follow up. Itu aja tiap hari. Cukup berat, itu lebih berat dari bekerja seperti itu. Nah, tapi dengan adanya revolusi seperti ini, kita diberi kemudahan dan banyak kelebihan dan kenyamanan sebenarnya. Nah, nilai seperti ini harus diungkapkan, diceritakan supaya orang-orang itu sadar gitu. 100% pendapatannya ada di kita untuk mitra, tanpa tutup poin, tanpa kontrak. Dulu kita memasukkan modal 10 juta. Kemudian dapat profit 1%. Kontraknya 200 hari. Artinya kalau kontraknya nyampe, kita dapat keuntungan 200%. Ya kalau nyampe, rata-rata nggak nyampe. Nah, jadi hal-hal seperti itu sering kita dapatkan karena kita sudah berpengalaman di dalam bisnis-bisnis sebelumnya. Dan itu adalah hal yang bermanfaat untuk konverter. Apa sih baiknya Metaverse dibanding yang dulu saya kerjakan? Di sini nggak ada tutup poin. Unlimited income. Sekali membeli sistem bisnis, sistem itu permanen, bisa dikembangkan terus-menerus, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Ya, anti piramida sistem. Tidak ada elemen yang menyatakan bahwa Metaverse ini adalah piramida sistem. Piramida sistem adalah sebuah proyek yang dikembangkan melalui sistem pemasaran pada umumnya binari. Sistem tersebut itu biasanya itu sentral, dananya terkumpul, nanti dana terkumpul itu dibagikan presentasinya kepada mitra. Kalau udah banyak dana terkumpul di yang pembuat proyek, maka suatu saat sistemnya akan dihentikan. Artinya piramida sistem lebih related ke proyek-proyek investasi. Masuk duit, duduk diam, dapat duit. Ya. Nah, di sini enggak. Ini adalah hanya sistem yang bisa kita kerjakan sebagai jalan. Sama seperti kita mendapatkan sebuah lowongan pekerjaan. Ada jalan untuk mendapatkan uang seperti itu. Sistem seperti itu. Kita jalankan sistemnya. Nah, jadi mindset-nya ke situ. Kemudian nol resiko juga. Metaverse nggak ada resiko karena uangnya nggak ada di pihak ketiga. Semua distribusi itu bersifat langsung. Kenapa selama ini bisnis itu beresiko? Karena bisnis tersebut ada pengumpulan dananya, central system, kemudian ada pihak ketiganya dan lain-lain. Jadi yang membuat risiko di dalam suatu bisnis itu adalah sebenarnya orang lain. Nah, kalau di sini itu nggak ada orang yang menciptakan resiko untuk kita. Jadi kita tidak mempunyai resiko apapun, yang penting kita aktifkan program, kita jalankan. Ini adalah bisnis, bagaimana caranya kita mengembangkan bisnis pada umumnya, ya seperti itu. Bisnis sah seperti itu. Dan hebatnya lagi, nilai ini akan terus bertumbuh dan terus berkembang. Mungkin sekarang teman-teman memasarkan program Matrik ini, itu nilai atau ceritanya belum maksimal. Kalau dulu kita memasarkan program Matrik, tekstil Matrik, ceritanya NFT. Sekarang kita sudah bisa memasarkan matrik-matrik dengan bercerita cryptocurrency. Kedepannya kita juga sudah bisa memasarkan program aset ini dengan cerita Metaverse. Belum lagi nanti setelah ekosistem bertumbuh, Porscoin harganya tinggi, NFT harganya tinggi, NFT menghasilkan dividen, ceritanya berluas lagi. Maka market akan makin tertarik seperti itu. Terjadi yang namanya perluasan market. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Ya mungkin beberapa orang ya, coba ingat-ingat yang bergabung di awal, Metaverse nggak menarik di awal-awal, hanya memasarkan program, kemudian berhasil memasarkan program dapat bonus. Itu pun bisa menghasilkan miliaran. Apalagi sudah dilengkapi dengan elemen-elemen yang mana elemen itu adalah sumber uang. Oke, proyek berlapis pastinya, bukan hanya sekedar berbicara tentang matrik, tapi kita berbicara banyak ya, banyak produk blockchain, baik program aset ataupun aset-aset digital. Sampai saat ini kalau saya lihat itu ada 15 kode smart contract, termasuk kode-kode token, NFT dan lain-lain. Kode-kode itu ada di jaringan Polygon dan itu adalah logik programnya, aset-aset yang diciptakan dari blockchain. Bayangkan ketika puluhan bahkan ratusan smart contract atau sistem ini nanti menjadi satu, digabungkan menjadi sebuah ekosistem besar, di situ sebenarnya kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Oke. Nah, kemudian dengan adanya proyek berlapis itu akan menumbuhkan sumber uang. Itu adalah kelebihan yang bisa diungkapkan ke publik dan bisa diceritakan. Supaya apa? Supaya orang memahami bahwa ini adalah proyek masa depan. Oke. Nah, kemudian selain dari itu juga nilai itu bisa dimunculkan dari solusi. Oke.
teman-teman harus menyampaikan bahwa Metaverse ini adalah solusi. Solusi apa? Kalau dulu teman-teman sering ditipu, maka ini ada bisnis anti penipuan, anti scam. Kalau mungkin teman-teman bekerja, gajinya 5 juta, sedangkan anaknya ada 10, ini solusinya, bisnis sampingan. Bahkan pendapatannya kalau dikerjakan, bisa melebihi gaji yang 5 juta ini tadi. 1 tahun gaji 5 juta, 50 juta di Metaverse bisa 1 miliar. Banyak yang sudah membuktikan itu. Kemudian bisa dikembangkan online dan offline. Ya, kalau seandainya ibu rumah tangga nggak bisa keluar rumah, kerjakan online. Tawarkan solusi itu. Ciptakan nilai dari solusi itu. Kalau selama ini mungkin ya sering ditipu, tawarkan ini, tunjukkan kelebihannya. Di mana potensi sistem yang daya tahannya dan lain-lain. Baik dari sisi blockchain-nya, dari sistemnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa menawarkan kepada seseorang yang mungkin ingin sekali mencapai impiannya. Mungkin ya kawan kita di seberang sana kepingin kali mobil. Dari dulu mau beli mobil, tapi nggak ada jalan nih. Ya, tapi dia bekerja sedangkan gajinya 3 juta 1 bulan. Kapan dia mau dapat mobil? Kita tawarkanlah solusi ini. Beri mereka solusi. Ini ada peluang bisnis. Ya, percepatannya luar biasa. Ketika memasarkan dapat 100%. Duplikasi 6, kemudian duplikasi 6 lagi dapat sekian ratus juta. Itu adalah solusi yang kita tawarkan kepada orang-orang supaya orang-orang bisa melihat nilai dari Metaverse ini. Oke. Nah, jadi solusi itu adalah nilai yang bisa diciptakan ke publik untuk pemasaran atau promosi. Nah, poin-poin ini sebenarnya teman-teman bisa kembangkan kembali dengan bahasa sendiri, dengan pemahaman yang mudah. Kemudian tim. Nah, selain dari hal-hal tadi, ternyata tim itu juga bisa ditumbuhkan menjadi nilai untuk pemasaran atau promosi. Misalnya nih, bergabunglah dengan tim besar, ya. Kemudian ada akademinya, support sistemnya, edukasinya lengkap, properti promosinya banyak, ya. Motivasinya setiap hari. Strateginya banyak, hebat, dan sudah terbukti. Banyak tutorial misalnya. Semuanya bisa diciptakan nilai di dalam suatu bisnis pemasaran. Tim solid, konsistensinya ada di power team misalnya, atau di timnya teman-teman yang tentu. Koneksinya internasional, standar pengembangannya internasional. Tidak ada janji-janji limpahan segala macam. Semuanya bisa dijual dari sisi tim. Ya, nah jadi ini saya ingatkan kembali, apapun yang ada terhubung dengan yang kita kerjakan, sebenarnya kalau kita positif, itu semuanya bisa dijadikan nilai, bisa dijadikan bahan promosi. Oke. Nah, kemudian ini tidak kalah penting. Ketika kita ingin berbisnis, pastinya personal branding, nilai diri kita sendiri. Teman-teman, banyak di luaran sana, sistemnya hebat, potensial profitnya besar, tapi ketika yang ngajak itu pernah merugikan orang lain, ketika yang ngajak itu adalah orang yang suka berpindah-pindah bisnis selama ini, itu nggak akan berhasil. Artinya nilai jual kita harus tunjukkan bahwa kita itu bernilai. Itu adalah promosi yang hebat. Bagaimana kita kelihatan profesional di dalam suatu forum, ada grup, kita respon dengan cara profesional, kemudian kita selalu positif. Coba teman-teman bayangkan, kalau seandainya saya leader di Power Team, dan saya membesarkan Power Team, dan sudah besar saat ini, saya posting di grupnya Power Team tentang mengeluh. Ya, sulit sekali Metaverse, kemudian nggak dapat limpahan, apa yang terjadi? Bayangkan. Nah, nilai-nilai seperti itu harus dipahami. Makanya lucu, seorang leader terkadang dia menunjukkan kelemahannya di publik. Apa tujuannya? Selain membunuh karakter, selain membunuh nilai jual itu sendiri. Kita harus profesional, kita harus bentuk branding kita. Kita jalan Metaverse, kita jalan bisnis tentang teknologi, kita kuasai itu. Kita tunjukkan bahwa kita sedang menjalankan bisnis itu. Kita sedang menguasai bisnis itu. Nah, ketika kita menunjukkan itu, maka orang akan melihat, oh dia sangat paham, oh dia konsisten, dia ahli, dia mengedukasi dan selalu memotivasi, dia ramah, ya, responnya sangat cepat, testimoni. Nah, hal-hal seperti itu banyak orang tidak sadari. Dia ikut terlibat di dalam bisnis Metaverse di grup, sering ngeluh limpahan, nggak dapat limpahan, sulit. Sedangkan di sana ada 20 mitra di dalam grup itu, mitra timnya. Apa kata mereka? Bagaimana mitranya mau? Semangat seperti itu. Sedangkan kita sendirinya seperti itu. Ya.
Kemudian teman-teman juga harus menjaga dalam hal publik seperti Facebook. Jangan sering menunjukkan masalah keluarga. Jangan sering minta hutang. Itu adalah sebuah nilai yang harus dipertahankan. Kalau kita berhutang kepada si A misalnya, kita kenal online, ya minta hutang misalnya untuk modal bisnis. Sedangkan kita sama-sama menjalankan bisnis yang sama. Itu adalah pantangan di dalam bisnis dan usaha apapun. Kenapa orang membuka usaha dananya minjam ke bank? Karena itu adalah privasi. Mempertahankan nilai jual. Nah, jadi hal-hal seperti itu sepele, tapi teman-teman harus paham tentang itu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya menurunkan nilai individu kita itu diprivasi lah. Supaya kita itu ada nilai jualnya. Coba teman-teman menjalankan bisnis metaverse, ya promosi tiap hari di Facebook, kadang promosi, kadang mengeluh, ya menunjukkan kesulitan, nggak ada duit misalnya, kira-kira ada nggak yang bergabung? Dijamin tidak ada yang bergabung. Nah, itu harus dipahami kita sebagai pembisnis. Dan semua profesional bisnis memahami itu. Coba perhatikan bisnis-bisnis internasional, mana pernah mereka mengeluh. Elon Musk, coba perhatikan di Twitternya, pernah dia mengeluh? Ya, nggak pernah. Orang-orang sukses, orang-orang terkaya, itu nggak pernah dia menunjukkan. Ya, sesulit apapun mereka, itu nggak pernah. Bukan berarti mereka selalu tidak senang hidupnya. Mereka ada kalanya mereka juga turun naik, pusing dan segala macam. Tapi mereka privasi itu. Mereka tidak menunjukkan ke publik karena itu berhubungan dengan nilai jual dari kita sebagai pelaku bisnis agar kita terhubung dengan orang atau mitra. Oke. Nah, dari sisi sosok Mr. Lado pun sebenarnya bisa kita tumbuhkan nilainya. Nah, banyak orang tidak menyadari ini. Teman-teman, Lado Oktanikov itu adalah seseorang yang sangat jenius. Dia bisa memikirkan banyak elemen. Elemen-elemen ini akan digabungkan di dalam sebuah ekosistem. Dia menemukan sebuah logika pemasaran, bagaimana pemasaran ini berlaku adil, transparansi, dan lain-lain. Nah, buah pemikirannya itu dibuatlah sebuah sistem. Tapi sistemnya sudah digerakkan oleh teknologi. Ada sebuah sistem hebat dari Rusia, namanya Global. Itu sebenarnya bagus secara promosinya. Tapi sistemnya sentral. Sehingga kelemahannya di situ. Di awal, Maprodi niatnya baik. Untuk memberikan sebuah solusi orang yang berhutang di perbankan supaya dia tidak terjerat oleh spekulan atau orang-orang yang berkuasa dalam keuangan. Jadi dia buatlah sebuah sistem ya namanya sistem donasi di mana sistem itu sebenarnya adalah sistem saling tolong-menolong yang sifatnya adalah perintah sistem agar kita mentransfer ke sini ketika kita membutuhkan ketika kita ingin memberi bantuan, ada kalanya kita diberi bantuan seperti itu. Tapi ternyata di akhirnya ada banyak akun cloning, yang mana semua akun itu adalah milik satu orang, tim-timnya mereka. Sehingga aliran dananya semuanya ke situ. Sistem awalnya bagus, niat awalnya sudah bagus. Ketika sistem itu booming, mereka manfaatkan. Nah, di sini tidak mungkin. Jeniusnya sistemnya Lado, sistemnya udah diikat oleh perjanjian smart contract. Itu nilai jual. Ya, Lado Oktanikov itu adalah orang yang mempunyai prinsip anti Ponzi. Dia rela meninggalkan proyek yang sudah dibesarkannya. Dia rela ya membuka proyek baru dengan rumah yang baru karena ada salah satu timnya yang tertarik untuk mengambil database-nya proyek sebelumnya untuk dikembangkan ke proyek Ponzi. Dia keluar dari situ karena dia tahu efek sampingnya ketika ekosistem tumbuh. Maka orang-orang akan mencari kesalahan dari sisi itu. Dia tinggalkan walaupun dia sudah bangun sistem itu. Walaupun semua sistem itu adalah buah pemikiran dia yang dibantu oleh development atau timnya. Dia rela untuk itu. Nah, makanya hal seperti itu bisa kita ungkap ke publik, kita tumbuhkan nilainya. Mr. Lado juga pernah melawan SEC. Ya, jadi bukan YouTube channel yang ada di lokal-lokal itu lawannya Metaverse, SEC. Ya, dia pernah melawan SEC, menyampaikan sebuah klarifikasi dokumen yang cukup banyak. Dia memperjuangkan kebebasan. Desentralisasi adalah kebebasan. Kenapa SEC selalu menargetkan desentralisasi? Baik itu Ripple, Binance, proyek-proyek raksasa desentralisasi cryptocurrency. Kenapa? Karena mereka tidak mau desentralisasi ini muncul. Karena desentralisasi ini berpihak kepada kebebasan. Mereka tetap ingin mengendalikan bisnis, sistem keuangan, dan lain-lain. Maka Lado berperjuangkan itu. Lado sampaikan klarifikasi, penjelasan, dan segala macam. Sampai saat ini tidak ada balasan dari pihak SEC dan mereka tidak bisa menyampaikan
klarifikasi dalam hal menargetkan Lado Oktanikop ini sebagai pelaku Ponzi. Hal seperti itu adalah nilai yang tumbuh yang bisa kita ungkapkan dari sosok Lado Oktanikop sebagai kreatornya Metaverse. Kemudian teman-teman kalau ikut dalam sejarah pengembangan di awal, ada dana yang seharusnya kita dapatkan, tapi tidak kita dapatkan. Tapi hebatnya kita tidak tahu bahwa dana itu hak kita. Ternyata ada bug sistem, dana itu nyangkut di salah satu smart contract, dan Lado telusuri historinya ini untuk siapa, ini milik siapa, dan itu dikembalikan, dan itu mengagetkan orang-orang seluruh dunia. Sejujur itukah Lado Oktanikop? Bayangkan kalau saya jadi Lado Oktanikop, ya, membuang waktu sampai 4 bulan hanya untuk menelusuri dana-dana itu dari siapa yang nggak masuk kepada haknya, itu membuang-buang waktu. Nah, jadi hal seperti itu nilai jual yang ada di Lado yang bisa kita ungkapkan. Kemudian Lado juga menemukan revolusi bisnis network, ya, sebagai solusi selama ini bisnis network itu selalu bermasalah. Dia temukan sebuah sistem teknologi yang sifatnya peer-to-peer, tidak ada pengumpulan dana, yang sifatnya bisa permanen, tidak bisa dimatikan oleh yurisdikasi atau hacker dan segala macam. Revolusi, kebebasan ada di Metaverse. Kemudian dia tidak mengambil keuntungan langsung dari kita. Dia ikhlas membuatkan sistem ini, ditaruhnya di dalam jaringan Polygon, bebas untuk semua, siapapun. Dia tidak mengambil pendapatan langsung. Kalau teman-teman memasarkan program aset, tidak sedikit pun dikirim ke Lado Oktanikop. Sesuai dengan matrik, dana itu akan mengalir ke mitra. Oke, termasuk produk-produknya, NFT-nya. NFT-nya dia tidak menguasai. Lado Oktanikop mungkin tidak memiliki NFT, walaupun dia mendapatkan NFT tetap sama seperti kita mengambil dari sistem. Mungkin kalau dia mau NFT, dia harus beli di OpenSea misalnya. Nggak ada prioritasnya si Lado jatah NFT-nya sekian, nggak ada di Metaverse. Nggak seperti project kripto digital lain. Sama seperti Porscoin, Lado juga mendapatkan Porscoin dari sistem smart contract sama seperti kita. Tidak seperti project cryptocurrency pada umumnya. Ya, ketika project cryptocurrency baru pada umumnya biasanya si owner, si pembuat project itu 30% itu miliknya. 10% untuk tim programmernya, 25% untuk tim pemasarannya, sisanya baru dilempar ke publik, dijual secara ICO. Seperti itu. Tapi di sini enggak. Makanya distribusi atau pengembangan Porscoin ini unik. Berbeda dengan proyek pada umumnya. Semua sistem yang ada di Metaverse itu adalah pertama di dunia. Itu adalah nilai jual. Teman-teman pernah melihat distribusi cryptocurrency, komunitasnya dulu dibentuk, perwakilan-perwakilan seluruh dunia dibentuk, ekosistemnya sudah jelas, baru aset cryptocurrency-nya dimunculkan. Belum ada. Sama, ini adalah salah satu hal yang baru. Ya, penemuan, kejeniusan. Rata-rata proyek cryptocurrency biasanya create token di teknologi tertentu, tokennya didapat, baru dibagi-bagi, sisanya baru dijual ke publik. Baru nanti dihembuskan impian atau harapan bahwa cryptocurrency ini dijual dengan harga murah, nanti ketika listing harganya tinggi. Ketika dilistingkan market, harganya langsung drop. Katanya cryptocurrency ini untuk alat transaksi ini bisa masuk ke negara ini, ternyata hanya putaran Asia. Rata-rata cryptocurrency seperti itu pengembangannya, dan itulah yang menyebab kita rugi di dalam bisnis cryptocurrency selama ini. Nah, kemudian Lado Oktanikop adalah sosok sosial, kalau kita amati dari YouTube channelnya pribadi, kemudian sosial medianya, dia adalah orang sosial yang suka perdamaian. Jadi dia menentang peperangan juga sampai dia nekat pindah ke Georgia. Artinya dia mempunyai jiwa sosialis, ya, jiwa perdamaian, jiwa yang tujuannya bagaimana orang-orang ini bermanfaat. Kemudian Lado Oktanikop juga mempunyai historical yang baik dalam hal programmer di Google, dia juga pernah bekerja di sana. Dan pastinya dia adalah orang Rusia, mindset orang Eropa itu adalah sejarah, bukan uang. Beberapa penemuan terbesar itu dari benua Eropa. Apa yang mereka dapat itu adalah sejarah, penemuan lampu dan segala macam. Mereka mendapatkan sebuah nama yang selalu dikenang. Inilah tujuannya. Lado Oktanikop membuat proyek DeFi, menciptakan peluang seluruh dunia. Pada saat itu dia memberikan solusi bagaimana orang tetap menghasilkan di masa pandemi dari kenyamanan rumah. Pada saat itu. Dan sekarang terus bertumbuh dan Metaverse menjadikan manfaat sebagai solusi bisnis tanpa henti dan terus berkelanjutan. Jadi ini juga bisa menumbuhkan nilai jual. Nah, kemudian teman-teman bisa menumbuhkan dari nilai jual sumber uang. Baru kita bercerita uang.
Nah, jadi kalau berbicara tentang nilai, itu bukan uang aja. Nah, di akhir ini baru kita bercerita tentang uangnya. Nilai jual yang muncul dari sumber uang. Dari mana nilai pendapatannya atau uang yang ada di Metaverse? Pastinya dari pendapatan matrik. Matrik kita aktifkan itu berpotensi menghasilkan uang dalam DAI, ya, dan itu adalah dolar, dan itu bisa dijadikan rupiah. Untuk matrik klasik atau tekstil matrik terdiri dari dua jenis matrik, S6 dan S3. S6 itu adalah pendapatan pribadi dan pendapatan limpahan. S3 itu adalah pemasaran pribadi. Ketika berhasil memasarkan, kita dapat uang. 100% bonus potensialnya. Kemudian Universe juga sama kasusnya. Kita memasarkan, kita mengaktifkan, kita mendapatkan 62 titik potensial untuk mendapatkan bonus baik dari hasil pemasaran sendiri ataupun mendapatkan hasil dari pemasaran orang lain yang dibagi. Oke. Kemudian pastinya kita mendapatkan bonus DAI dari itu. Dah, belum lagi kita berbicara tentang NFT. NFT itu adalah nilai uang yang akan tumbuh. Fungsinya megang NFT aja dapat dividen bonus. Kalau kita nggak mau pegang, kita tahan, nanti setelah sempurna fungsionalnya, manfaat NFT itu sangat banyak, maka nilainya akan tumbuh di OpenSea jual. Contoh misalnya, kalau dulu NFT level 6 itu harganya 500 DAI Stabil Coin. Ya, kalau sekarang kalau ingin membeli NFT level 6, itu harganya itu sekitar 4.700 DAI Stabil Coin. Jadi, jelas itu ada pertumbuhan secara nilai ketika kita dalam hal menjual. Nah, belum lagi kita berbicara tentang memegangnya aja. Kita pegang, dapat dividen bonus, dan nilai dari NFT itu juga terus bertumbuh. Kemudian fungsinya adalah untuk klaim bonus dividen. Fungsinya adalah untuk akses ke dunia metaverse nantinya, dan itu bisa juga digunakan dalam hal proyek berikutnya. Nah, jadi di sini poinnya kita bisa fungsionalnya kita dapatkan, bisa kita hold dengan nilai bertumbuh, bisa kita melakukan trading, jual beli, ya kita perhatikan di OpenSea, beli harga murah, naik, kita jual, dapat selisih, seperti itu. Nah, jadi asetnya terus bertumbuh. Nilai dari Coin yang memunculkan sumber uang, fungsionalnya itu adalah alat transaksi ekosistem untuk trading, kemudian kita hold, nilainya juga pasti bertumbuh, seiring berjalan Coin akan listing, diterima di dunia dalam hal market global, kemudian diaktifkan fungsionalnya untuk transaksi di dunia digital, maka pastinya permintaan meningkat, nilainya akan tumbuh. Digunakan ke seluruh ekosistem, maka permintaannya sangat tinggi, maka harganya juga sangat tinggi. Oke, hold, aset bertumbuh, jual beli dapat selisih. Oke, belum lagi sumber uang yang ada di Metaverse. Metaverse kita bisa melakukan pendapatan dari apa? Dari transaksi jual beli tanah, transaksi avatar, kemudian dalam hal membangun bisnis di sebuah dunia digital, dan banyak sekali elemen-elemen sumber uang di sana. Uang yang kita dapatkan bisa alat transaksinya menggunakan Coin, ya, dari keuntungan jual tanah di dunia digital dapat Coin-nya kita jadikan DAI Stabil Coin, dapat DAI-nya kita jadikan IDR. Kemudian token energi, ya, token aset digital lainnya seperti TR token. TR token itu akan digunakan sebagai alat transaksi untuk jual beli, ya, membeli produk yang ada di ekosistemnya Metaverse. Beberapa informasi akan ada beberapa perusahaan real seperti kosmetik, ya, akan masuk di dalam ekosistem ini nanti. Nah, kita bisa menggunakan TR token tersebut untuk membeli produk, baju, dan segala macam. Metodenya seperti apa kita lihat nanti. Nah, selain dari itu juga TR token bisa untuk membeli, ya, produk tekstil dalam hal digital seperti avatar, kemudian topi avatar, baju avatar. Kemudian di mana jualnya? Di dunia Metaverse. Dan token-token energi untuk pendukung dari menaikkan fungsional status NFT. Nah, itu dari nilai sumber uangnya. Kita lihat detailnya sumber uang Universe. Universe itu adalah bonus, ya, atau potensi pendapatan pasif dan aktif. Di matrik klasik, di matrik Universe dalam hal ini TIR, kita bisa mendapatkan potensi dari pendapatan yaitu 62 titik yang setiap titiknya 15%. Pendapatan yang kita dapatkan dari sini itu bisa dari struktur pribadi, struktur jaringan, limpahan dari atas, limpahan dari bawah. Artinya 15 titik ini potensialnya itu dari banyak hal, ya, bukan hanya dari pemasaran aja. Maka ini berlaku yang namanya pasif dan aktif.
Mungkin perbedaannya pasif lebih cepat dan aktif agak lambat, itu aja. Oke. Nah, untuk aktif bonusnya juga ternyata ada potensial bonus dari pemasaran program Universe ini. Jadi kita beli program Universe, dapat potensi setiap titiknya 15% ada 62, ternyata ini juga bisa kita pasarkan kembali dan dapat bonus referral. Atau istilahnya bonus sponsor lah. Nah, ada 4 kedalaman yang kita bisa dapatkan. Berhasil memasarkan kepada mitra langsung dapat 10%. Detik itu juga masuk ke wallet tanpa tunda-tunda. Ya. Kemudian kita memasarkan kepada si A, si B, si C sampai 1.000 orang. Mitra langsung kita. Artinya setiap mereka melakukan pembelian Matrix Universe, kita dapat 10%. Si A, si B, si C yang 1.000 orang tadi memasarkan kepada mitra ke bawahnya, mitra langsungnya. Ternyata mitra langsungnya membeli banyak level Matrix Universe, kita juga udah dapat 7%. Sekian ribu di mitra kedalaman kedua mencari dalam hal mitra langsung. Mereka masing-masing masuk ke kedalaman 4, kita masih dapat jatah 4%. Belum lagi di kedalaman yang keempatnya, 4% lagi. Jadi ini unlimited income. Nah, kalau sekarang ini mau power team, matriknya sudah terisi penuh karena siklus pendapatan dibatasi hanya 1 bulan untuk 62 titik ini. Kalau tidak ada aktif bonus ini, artinya limpahan ini sudah tidak didapatkan lagi karena sudah terisi penuh. Sisa mana? Sisanya meluber kemana-mana. Itulah teman-teman yang pasif, ya, orang-orang nggak aktif dapat bonus tanpa kerja itu dari limpahan-limpahan tak terbatas ini. Kemudian dengan adanya program ini kita aktifkan, maka kita mempunyai akses untuk membeli koin set Force Coin. Oke. Kemudian sumber uang tekstil Matrix, bonus limpahan pasif dan aktif untuk Matrix S6. Mitra pribadi, struktur jaringan, limpahan dari atas, limpahan dari bawah. Tapi untuk passive income atau potensi dari limpahan itu radiusnya kecil karena terdiri dari 2 orbit. Jadi limpahannya tidak maksimal, tapi masih ada potensi. Tapi kelebihannya dibandingkan dengan Universe, bonusnya 100%. Ya, jadi bukan 15%. Jadi lebih cepat. Dapat sekali bonus, itu terasa betul di Matrix Tekstil. Jadi semua program ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Nah, selain dari itu juga, kita juga mendapatkan potensi pemasaran dari Tekstil Matrix, yaitu Matrix S6. Pemasaran langsung, itu 100%. Jadi kalau berhasil memasarkan program yang ketiga, level 3, harganya kan 20 DAI stabil coin. Ya dapat ke kita 20 DAI stabil coin instan. Ya artinya kan pemasaran langsung. Kalau Matrix yang level 6 itu sekitar $80 ya, $160. Itu langsung $160 sekali masuk 2 juta. Nah, itulah kelebihan dari Matrix S3. Nah, selain dari fungsional pemasaran program, ini adalah sistem bisnis dan bisa dipasarkan kembali, statusnya permanen ada di jaringan Polygon, artinya sistem ini selamanya bisa diwariskan. Apalagi pendapatannya, ternyata program-program ini bisa mendistribusikan ini, NFT ini. Nah, selain dari itu juga, ternyata dia bisa mengeluarkan TR token. TR token, energi token, TR token bisa untuk pembelian seperti kosmetik, baju, minuman, dan macam-macam. Kedepannya baik berupa real ataupun avatar, artinya ini ada masih tahap pengembangan. Kemudian TR token juga nanti akan digunakan di transaksi metaverse, dan untuk token energinya juga itu akan digunakan untuk meningkatkan status NFT. Ya, jadi elemen-elemen ini sebenarnya sumber uang. Mungkin saat ini belum terasa. Ingat, ini pembentukan, ini masih tahap startup. Ya, tapi kita sudah bisa menghasilkan dari pemasaran program aset, jual beli NFT, sebentar lagi di akhir Mei, itu ada distribusi pasif income dari NFT royalty sesuai dengan informasi global. Tapi tetap belum belum bisa dipercaya 100%, karena untuk distribusi itu sendiri, mereka harus membuat sebuah program smart contract yang mana ketika teman-teman mempunyai NFT, itu klaim bonusnya itu menggunakan NFT di menu itu. Nah, makanya ada pertanyaan, kalau saya tidak bergabung di Metaverse misalnya, kemudian membeli NFT di OpenSea, apakah itu menghasilkan passive income? Tetap menghasilkan passive income, tapi tetap harus melakukan pendaftaran di Metaverse, minimal mendaftar. Karena untuk menu klaim
dana royalti atau dividen bonus itu ada di akunnya Metaforce dengan syarat kita ada NFT ini tadi. Metodenya kan seperti itu. Oke. Nah, jadi selain dari itu juga ada potensi Forsqueen, adalah nilai jual untuk matrik Universe. Teman-teman, Universe itu mungkin teman-teman bisa memasarkan dari potensi matriknya yang 62 titik, setiap titik 15%. Ya, nilainya di mana? Nilainya adalah limpahannya lebih besar karena memang radiusnya seperti itu. Bisa kita menjual matrik dengan pola itu. Tapi lebih bernilai lagi kalau teman-teman bisa mengkolaborasi dengan distribusi Forsqueen. Ya. Nah, dengan memasarkan Universe, pastinya kita memasarkan paket lengkap, membeli paket tier, kemudian membeli coin set. Nah, kita tidak bisa membeli coin set langsung tanpa membeli tier. Nah, artinya ini juga menumbuhkan nilai dari pemasaran matrik Universe dengan adanya distribusi Forsqueen. Untuk saat ini, manfaatkan Forsqueen ini sebagai penciptaan nilai supaya matrik Universe berupa tier teman-teman yang aktifkan itu laku. Nah, jadi nilainya bisa dimunculkan lewat Forsqueen. Oke. Nah, saya kembali ke Forsqueen. Sekali lagi saya ingatkan Forsqueen adalah aset potensial. Kenapa? Karena Forsqueen ini sudah ditemukan fundamentalnya, sudah ditemukan karakternya, sudah ditemukan tujuannya, sudah ada komunitasnya, sudah jelas pengembangannya seluruh dunia. Setiap orang yang bergabung di Metaforce dengan secara otomatis itu adalah membangun Forsqueen ini sendiri. Artinya kita bisa melihat dari situ bahwa fundamentalnya jelas bahwa Forsqueen ini adalah aset potensial. Nah, belum lagi tentang metode distribusinya yang menggunakan step mikroblok, ya, blok 1, blok 2, blok 3 yang terus menumbuhkan nilai. Belum lagi masa distribusi, Forsqueen itu sudah bisa digunakan untuk memperpanjang tier yang ada di Universe. Artinya secara permintaan itu sudah dibutuhkan Forsqueen itu walaupun tidak secara global, dalam hal masih internal. Oke. Nah, fungsional dan nilai NFT adalah nilai jual untuk tekstil dan Universe. Jadi, untuk mendapatkan NFT ini, kita harus mempunyai syarat utama, yaitu tekstil 5 level dan Universe 3 level. Oke, itu untuk mendapatkan just NFT aja. Oke, mungkin sekarang orang mempunyai opsi lebih baik menurut mereka, tanpa membeli sistem ini mereka bisa beli di OpenSea. Oke, sekarang ini masih bisa ada opsi itu. Tapi ketika NFT itu tumbuh nilainya, nilai yang ada di OpenSea, misalnya NFT level 1, sebanding dengan nilai yang ada di tekstil dan Universe ini, maka daripada orang membeli di OpenSea, lebih baik orang membeli dari sini. Kenapa? Di sini kalau kita membeli NFT dalam hal untuk mendapatkan NFT melalui program matrik, kita mendapatkan potensi lain, yaitu dari pemasaran dan limpahan dari matrik ini sendiri, dan ini potensinya seumur hidup. Ya, jadi uang besarnya sebenarnya di sini. NFT adalah uang tambahan untuk passive income. Nah, itu harus dipahami. Jadi NFT ini jelas itu adalah nilai untuk menjual atau memasarkan matrik atau program-program smart contract yang ada di Metaforce. Nah, kemudian kita juga menumbuhkan nilai dari fungsional TR token tadi yang tadi saya jelaskan. Kemudian token energi itu adalah nilai jual untuk tekstil dan Universe matrik. Oke. Jadi kita membeli program itu bukan hanya membeli program aja, tapi jelas kita dapat cashback sebenarnya. Nah, cashback yang kita dapatkan berupa energi tanpa disadari itu sebenarnya adalah nilai yang sangat bernilai karena kedepannya itu akan terus tumbuh. Itu adalah elemen-elemen di dalam ekosistem Metaforce yang akan dikembangkan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menjual dari masa depan Metaverse. Ya, ini adalah nilai jual. Metaverse itu adalah final project yang memang untuk menumbuhkan semua elemen ekosistem Metaverse. Nah, jadi di sini kita bisa menceritakan tentang dunia digital Metaverse, kita juga bisa melakukan transaksi bisnis dan segala macam pertemuan, kemudian kita bisa membangun bisnis di dalam dunia ini. Nah, banyak lagi detail Metaverse ini pasti akan terungkap, ya, kedepannya juga akan mempunyai nilai untuk melakukan atau pemasaran Metaverse ini. Nah, dilihat dari sudut pandang pembisnis network, nilai jual di Metaverse ini kan tanpa batas. Ini adalah yang saya ketahui aja. Tapi ada suatu saat saya menemukan nilai-nilai lain ketika kita memang paham bahwa ini adalah bisnis. Ini adalah bisnis yang sempurna tanpa ditemukan unsur lemah sedikit pun. Oke, jadi teman-teman pastikan bisa menciptakan nilai
saya sudah menunjukkan poin-poin dari mana teman-teman ingin menumbuhkan nilai Metaforce ini untuk bahan promosi, untuk bahan informasi supaya teman-teman mendapatkan mitra. Poinnya di situ. Oke, artinya materi malam ini sebenarnya menumbuhkan insting bahwa teman-teman bisa mengembangkan nalurinya, mengembangkan dari sudut mana sih nilainya akan dimunculkan. Mungkin teman-teman memasarkan Metaforce dengan menumbuhkan nilai dari Force Queen, tapi ada orang yang tidak tertarik dengan cryptocurrency. Teman ngambil dari sisi kelebihannya. Mungkin nggak tertarik dari sisi kelebihannya, teman-teman bisa mendapatkan nilai supaya orang tersebut bergabung dari unsur manfaat atau solusi. Mungkin dia lagi butuh pekerjaan, mungkin dia ingin mempunyai sesuatu yang cepat didapat, masuk dari sisi itu, seperti itu. Tumbuhkan nilai dari situ. Kita pembisnis loh. Kita harus paham apa yang membuat orang itu tertarik, apa yang bisa kita tawarkan solusi untuk mereka. Mereka ingin pasif, kita tawarkan Force Queen. Mereka ingin mendapatkan pasif income bulanan, kita tawarkan NFT. Nah, jadi kita harus paham tentang itu gitu loh. Unsur-unsur seperti itu sebenarnya itu adalah awal kita membangun bisnis dan memang seperti itu bisnis. Nah, jadi menariknya di Metaforce ini kita bukan mengada-ada nilai yang kita ciptakan. Nah, berbeda kasus kalau proyek pada umumnya terkadang nilai yang kita ciptakan itu mengada-ada. Proyek ini punya jenderal, proyek ini dari bahan bakunya dari garam Afrika, sedangkan kita sendiri nggak pernah ke Afrika, nggak bisa dianalisis secara fakta gitu loh. Nah, artinya nilai yang ditumbuhkan di network pada umumnya terkadang lebih dibuat-buat, tapi di sini kita bisa menumbuhkan nilai secara real, faktanya seperti itu gitu. Nah, jadi harapannya apa yang kita sampaikan malam ini tujuannya bukan untuk mengajari atau mengajari lah, pada intinya sebenarnya kami berprinsip apa yang kami temukan kami akan sampaikan, dan harapannya teman-teman juga seperti itu, karena kekuatan dari tim itu adalah kolaborasi, saling menutupi ya, saling memberi pemahaman, dan maka kita akan ketemu nanti dalam suatu persatuan untuk pengembangan. Jadi kita ada kekuatan dalam pengembangan bisnis ini. Si A si B lemah, kita motivasi. Si A, si B nggak ada solusi dalam teknikal, kita kasih tutorial. Jadi hal-hal seperti itu saling berbagi seperti itu. Jangan hanya dari kami, Power Team, memberi tutorial, membuat bahan promosi, tapi bagaimana caranya semua orang itu berkolaborasi, saling memberi manfaat. Contoh misalnya saya memotivasi orang ya di dalam suatu grup. Unsur yang paling saya dapatkan sebenarnya saya memotivasi diri sendiri. Karena tidak mungkin saya memotivasi orang lain tanpa memotivasi diri saya sendiri. Itu sebenarnya nilainya di situ. Dan orang tidak menyadari itu. Mereka tidak bisa mengungkapkan, ada kalimat bagus, pemahamannya baik, tapi tidak mau diungkapkan ke publik. Dan pada akhirnya pemahaman itu akan hilang sendirinya karena tidak menumbuhkan manfaat. Tapi bayangkan, ketika teman-teman mempunyai strategi hebat, teman-teman duplikasikan setiap hari disosialisasikan, tanpa disadari, solusi yang tadinya hebat itu akan berkembang. Karena kita memberi manfaat kepada orang lain. Nah, itu semua saya rasa banyak orang yang tidak memahami itu. Makanya ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak mempunyai semangat. Tapi ketika kita memotivasi orang lain yang tadinya nggak semangat, akhirnya malah kita yang termotivasi. Motivasi orang lain itu adalah hal positif untuk diri sendiri. Beri sesuatu kepada orang lain, sebenarnya kita memberi sesuatu pada diri kita. Ya, jadi itu aja materi malam ini. Semoga bermanfaat. Ya, tujuannya memang untuk itu kami berbagi dengan ikhlas bagaimana kita tumbuh bersama-sama berbisnis di Metaverse secara komit, konsisten untuk manfaat yang merata. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Ya, teman-teman, kami menyiapkan semuanya, tutorial, akademi, ya, grup banyak kita bangun, dan kami membangun YouTube channel, kami membangun grup. Itu bukan hal yang mudah. Itu butuh komitmen dan konsisten. Di Facebook kami telah membangun 11.000 anggota, yang mana itu adalah aset tempat teman-teman promosi sebenarnya kalau mau dimanfaatkan. Tapi sayangnya hanya beberapa orang aja memanfaatkan database tersebut. Nah, jadi teman-teman tidak bisa jeli melihat peluang-peluang itu. Artinya bukan untuk pribadi kami, tapi bagaimana apa yang kami bangun itu untuk semua mitra Power Team. Ya. Nah, jadi itu aja materi malam ini.
harapannya bisa menjadi hal positif ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator untuk sharing. Jadi sharingnya bebas ya, bukan tentang materi ini aja, teknikal, hal-hal lain, negatif, positif, sampaikan aja, santai aja. Oke, terima kasih Bang Aris, silakan. Oke, terima kasih Pak Kensi. Presentasinya panjang nih, luar biasa. Tapi ini sesuatu yang baru kita dapatkan di malam hari ini. Dan ini nilai jual ini juga sebagai selling point utama dari bisnis ini. Nanti kita ulas lagi, kita detailkan lagi. Dan saya sudah berbagi di grup Power Team untuk materi-materi yang tadi disampaikan oleh Bang Kensi. Baiklah, kita masuk sesi tanya jawab.